وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Lambung tipayun menggaulkan sami-sami manjatkan puja segala puji kehadiratullah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina ieu saah dina ieu ahad subuh urang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah urang tiasa patepang dari panganten. Hapunten urang kamari teu tiasa sempit. Mudah-mudahan urang kampulan urang dina ieu waktu sing diwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia tetap dilusurkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya kawitan mangga istighfar sasarangan salat sulihan dikawitan ku sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita yang 2 minggu kemarin, masih tentang silaturahim. Ternyata bab ini panjang, ini ada 4-5 baris lagi gitu ya. 5 baris lagi kita lanjutkan supaya selesai. Tadinya bahas kurban, tapi insya Allah nanti minggu depan kita bahas tentang hakikat daripada kurban. Ini masih koma, kemarin takut-takutnya kalau koma banyak salah sangka begitu. Jadi kita lanjutkan saja materi tentang silaturahim ini. Qala Anas bin Malik. Nah ini telah berbicara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling banyak dan salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Beliau pun merupakan guru langsungnya daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang sering kita dengar. Qala Anas bin Malik berkata, salah ada 3 golongan fi zilli arsyir rahman, nanti di yaumul qiyamah akan ada 3 golongan yang akan ada dalam naungan arasy-Nya Allah. Beliau menyampaikan bahwa nanti di hari akhir, di akhirat kelak akan ada 3 golongan yang akan berada dalam naungan arasy-Nya Allah. Nah ini udah bicara masalah arasy, Bapak Ibu semuanya. Arasy itu merupakan kekuasaannya Allah. Teman-teman kita yang lain mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itulah yang lagi seru biasanya, bahwa Allah itu bersemayam di aras, duduk di aras. Tapi bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, jangan memikirkan itu adalah akidah, benteng akidah kita. Jadi Allah tidak butuh tempat, tidak butuh aras. Ini teman-teman kita yang mujassimah. Mujassimah itu yang menjisimkan Allah. Jadi yang menjisimkan Allah itu Allah punya tangan, Allah punya mata. Allah butuh tempat, tempatnya di aras. Jadi telah bersemayam, duduk di aras. Nah, karena menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran seadanya seperti itu, bahwa Allah itu duduk di aras, bersemayam di aras. Ini bahaya. Ini bahaya. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Apa itu serupa? Kalau kita memikirkan Allah tidak itu teh sesuatu begitu. Allah itu tidak ada bandingannya. Bukan sesuatu. Laisa kamislihi syai'un. Namun orang mikirkan Allah teh eta teh sesuatu gitu. Apapun itu yang kita ini kan, itulah sesuatu. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ini kalau umpamanya diibaratkan ya, duduk umpamanya di atas, duduk. Kalau duduk kita di kursi, ya, secara fisik kita duduk di kursi. Ini lebih besar kitanya atau lebih besar kursinya? Secara fisik pasti lebih besar kursinya, bukan kitanya, gitu ya. Coba kalau kursinya lebih kecil, itu termasuk. Nah, secara logika pun sudah sama. Allah duduk di kursi, Allah duduk di aras, begitu. Berarti ada sesuatu yang lebih besar. Nah, ini secara logika pun sudah sama, gitu ya. Nah, inilah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sehingga Bapak Ibu semuanya ini perlu dihidupkan lagi. Ini untuk anak-anak kita, ini wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis, itu adalah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau zaman dulu masih ingat Bapak Ibu ya, kalau sebelum maghrib atau pas lagi nunggu iqomah, wujud kidam bako terus sampai selesai hafal gitu. Nah, supaya ini ingat-ingat masa lalu, kita baca dulu ya. Itu adalah bentengnya, Bu. Walaupun kita tidak mengerti, tapi insya Allah tertanam ke kalbu kita. Itulah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang bertanya begini, Bapak Ibu, Ustaz, kenapa disifati Allah itu 20? Berarti kalau begitu membatasi sifat Allah. Berarti membatasi sifat Allah. Kenapa dibatasi dengan 20? Ini jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. 20 itu adalah sifat Allah yang bisa kahontal ke akal. Secara rasional kita bisa merasionalkannya, punya dalil akalnya, itu 20. Makanya itulah yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Gitu ya. Maka orang baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kita bakon muhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradah ilmun hayy sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Rumah segitunya di masjid-masjid yang namanya ada jarang, kadang mungkin berpikirnya aja dulu gitu. Ya dulu perlu apa ya, perlu nada yang lebih enak, karena zaman sekarang ingin nada-nada yang baru. Di suatu malam mana kelar itu apalagi sering dengar apa tuh yang banyaknya yang ayu-ayu apa itu gitu zaman sekarang. Makanya memang perlu gitu ya, untuk anak-anak sekarang sesuatu yang sedikit menarik mungkin zamannya gitu ya. Ini tugasnya para musisi yang hafal dengan itu gitu ya. Nah, ibu-ibu sadayana, bapak-bapak sadayana, itulah gitu ya, berada di naungan arasy-Nya Allah. Maksudnya arasy-Nya Allah itu adalah dalam kekuasaannya Allah, dalam kekuasaan. Nah, kalau sudah bicara dalam kekuasaannya Allah, berada dalam naungan kekuasaannya Allah, maka insya Allah golongan ini golongan orang yang selamat. Yang mana yang 3 golongan itu? Wasilur rahim. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Itu tinggi derajat. Orang yang selalu menyambung silaturahim sangat tinggi derajatnya. Kenapa? Karena saya sering mengatakan bahwa inti daripada ajaran agama ini semua sepakat ulama-ulama hakikat mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna daripada segalanya. Karena saking sempurnanya Al-Quran, itu ada 114 surat. 114 surat ini dikumpulkan maknanya dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dari 7 ayat ini dikumpulkan dalam satu ayat yang maknanya menyeluruh, yaitu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Itu adalah inti daripada ajaran agama, yaitu kasih sayang, Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu Rohamim.
Makanya di sini adalah silaturahmi, rohani. Itu makanya derajatnya sangat tinggi yang namanya silaturahmi. Mudah-mudahan ke atas. Makanya jangan sampai ayah mengganti silaturahmi. Wah, itu repot ya. Seperti yang kita sudah jelaskan minggu-minggu kemarin. Itu orang yang selalu menyambung silaturahmi, insya Allah tempatkan nantinya di bawah naungan arsy atau kekuasaan Allah. Begitu. Nah, orang yang silaturahmi di sini diceritakan akan dipanjangkan umurnya. Kita sudah bahas kemarin. Wa yus'a'u lahu fi qabrihi, dan akan diluaskan di kuburnya. Wa rizkihi, dan rizkinya. Rizkinya itu nanti akan ditambah oleh Allah. Pertanyaan Ustaz, hari rezeki itu ada orang mikirnya karena kalau itu baik rezeki. Kayak asis misi alhamdulillah emang darah serasa mustahil. Tapi hilang, kurang sehat, kurang biasa nafas, rezeki sama. Jadi definisi rezeki itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya, apapun yang Allah beri, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, itu rezeki. Yang bisa jadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, itu rezeki. Kita dapat uang, dengan uang itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kayak selain atau yang namanya sedekah, itu mendekatkan diri, maka itu rezeki. Kita punya anak, dengan anak itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu rezeki. Kita punya istri, dengan istri itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya rezeki. Kita dapat uang, dengan uang itu malah jalan-jalan kemana, jalan yang gak jelas itu, melakukan maksiat dan sebagainya, itu bukan rezeki. Tapi itu istidraj namanya. Dikasih kalau ada sok, mana ibaratnya itu bahasa kita ini. Itu istidraj. Kita dikasih apa gitu, tapi dengan itu malah makin jauh kepada Allah, itu namanya istidraj, bukan rezeki. Kalau rezeki itu dikasih, dengan dikasih itu kita mendekat dengan Allah, itu namanya rezeki. Nah, orang yang selalu silaturahmi itu, ya, gitu. Sehingga orang yang selalu bersilaturahmi maka berada dalam naungan arsy. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa mar'atun, dan golongan yang kedua adalah wanita. Nah, ini bukan bapak-bapak ya, khusus wanita ini. Wah, senang banget. Wa mar'atun, yang kedua golongan adalah berada dalam naungan arsy, itu adalah wanita. Wanita yang mana? Tidak semuanya. Mata zaujaha. Pentennya, ternyata wanita yang ditinggal oleh suaminya. Aduh, jangan-jangan. Wanita yang ditinggal oleh suami, ditinggal mati oleh suami, berarti puntennya seorang janda. Kemudian yang seperti apa? Kemudian dia itu punya anak. Anaknya itu dia besarkan. Bahasa kita itu single parent, begitu bahasa kerennya sekarang. Seorang wanita yang tangguh membesarkan anaknya sampai kapan? Sampai anaknya itu berdikari atau anaknya itu meninggal sebelum berdikari. Ini wanita golongan yang nanti Allah akan tempatkan di bawah naungan arsy. Ini luar biasa. Ustaz, kapunggur ayah menaros. Ustaz, upami caroge ngantun ke, teras nikah di, mungkin di surga aja mana? Sampai kepikiran gitu. Kayak di surga di mana? Tengah ke surga, terus naros kan begitu. Nah, ada suatu riwayat yang ditanyakan kepada Nabi, nanti itu di surga itu dengan siapa gitu?
dengan suami yang pertama, suami kedua, atau suami ketiga gitu bahasanya. Ternyata nanti di sana itu ada riwayat yang mengatakan pokoknya nanti yang paling soleh bakal bareng dengan maka suatu saat ada sahabat ini dia mau berperang. Setelah berperang dia pulang, kemudian terluka, sakit begitu. Kemudian dia cerita ke istrinya begini, wahai istriku, saya ini sakit dan kayaknya sebentar lagi akan menghadap Allah. Kalau engkau, wahai istriku, ingin bersama diriku nanti di surga, maka dengan senang hati aku menunggu nanti di surga. Tetapi kata suaminya, tetapi kalau seandainya engkau menemukan orang yang lebih soleh daripada maka engkau menikahlah dengan orang yang lebih soleh. Ini laki-laki begitu ya, luar biasa. Ari urang mah beda, ieu aya anekdotnya punten jadi anekdotna saprada alaraneh kan ada orang bahasa ada yang mau nikah laki-laki, suaminya bilang ke istrinya mau meninggal, bilang ke suaminya, wahai suamiku, nanti kalau aku meninggal, katanya, silakan nikah lagi, tapi ada syaratnya 2. Apa syaratnya? Yang pertama, engkau boleh menikah kalau kuburanmu sudah kering. Udah kering, itu syarat yang pertama. Wah, gampang kata saya. Syarat kedua, tolong engkau tiap pagi dan sore kuburanku banjur dengan 1 ember penuh air. Kata suaminya, kira hari kering atau juga kata makna anekdot ya. Jadi merasa kalau sudah menikah udah itu mau urusannya rohani begitu ya, sudah tidak memikirkan di dunia lagi, boro-boro pikiran kayak begitu, pikiran diri sendiri juga udah susah gitu udah. Nah ini ya, jadi ada satu golongan wanita yang single parent ya, beliau itu selalu menginikan anak-anaknya sampai berdikari, maka dimasukkan oleh Allah nanti dalam naungan arasnya Allah gitu ya, kuat yang sangat kuat. Bahkan dahulu ada yang namanya Hansa binti Amr, seorang wanita yang sangat tangguh. Ini Hansa namanya, Hansa gitu ya. Kayak teman saya namanya Hansa. Hansa binti Amr ini ditinggal oleh suaminya ke medan perang, kemudian meninggallah dia di medan perang. Dia punya anak 3, laki-laki semuanya. Kemudian Hansa ini yang 3 ini, ya anaknya ini, kemudian oleh Hansa ini dididik supaya punya keimanan yang kuat. Suatu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, siapa yang mau ikut berperang silahkan datang ke sini. Ini anak yang 3 ini, anaknya Hansa ini, yang 3 ini berebut Bapak Ibu. Berebut apa? Berebut ingin maju ke medan perang. Sehingga di antara mereka saling tunjuk untuk di rumah untuk nunggu ibunya. Akulah yang akan pergi untuk ke medan perang. Ini 3 ini terus berunding, nggak beres-beres begitu. Terdengarlah oleh Hansa bin Amr ini. Kemudian Hansa bin Amr memanggil 3 anak ini. Anak-anak, wahai kesini semuanya. Apa yang kau bicarakan? Ternyata diceritakan ini nggak beres-beres ini. Berbicaranya, diskusinya siapa yang akan menunggu ibu di sini. Sedangkan panggilan khalifah untuk berperang itu sudah dikumandangkan begitu.
Akhirnya bagaimana? Akhirnya kata Khansa ini, ya, Sayyidah Khansa ini berkata begini, wahai anak-anakku, aku senang sekali, aku gembira sekali mendengar itu semua. Maka dengan keikhlasan hatiku, engkau semuanya berangkat untuk perang. 3 anak Khansa ini kemudian pergi perang. Dan kemudian gugur di medan perang. 3-3-nya. Bayangkan. Ini luar biasa ya. Seorang ibu yang sangat luar biasa mendidik anaknya. Kemudian anaknya semuanya itu pingin ikut yang namanya berperang. Waktu zaman dulu berperang ya berperang begitu ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nantinya berada dalam naungan arasy Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, walaupun jauh malu sama karena ke budak ke berangkat ke mana ke pesantren ini sehingga abi berangkat ke pesantren saminggu itu dong betul ya Allah ya kamu dan perang ini dan perang saminggu tepang kayak itu sana abi nih rumah istri abi kalau kafe terus saminggu sekali gitu ya Allah ya Rabbi karena ini Khansa bin Amr gitu ya. Nah kemudian golongan yang ketiga adalah seseorang yang selalu memberikan fidyah atau memberikan makanan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Ini akan Allah tempatkan di tempat yang mulia, berada dalam naungan arasy Allah. Dua ini lagi ya, 2 baris lagi. Wa yuqalu, dan ada yang menceritakan ulama itu, khamsatu asya, ada 5 perkara. Man dawama 'alaiha, ketika didawamkan yang 5 ini, salah satu yang 5 ini, maka Allah akan memberikan kebaikannya sebesar gunung, sangat besar. Wa yusallahu alaihi rizki, dan Allah akan luaskan rezekinya. Yang mana? Yang pertama, awaluha man dawama 'alas shadaqah. Yang pertama adalah orang yang selalu mendawamkan sedekah. Sedikit kullat au kasar, sedikit atau banyak. Yang penting kata kuncinya adalah dawam. Nah ini kata kuncinya dawam. Ari dawam teh naon? Dawam teh sudah menjadi kebiasaan, didawamkeun. Tos salat astagfirullah, terus itu teh dawam. Kita setiap minggu istighfar itu dawam. Gitu ya. Kita setiap minggu ahad subuh 100 kali itu dawam. Tidak pernah terlewat. Nah, ini yang akan mendapatkan kebaikan sebesar gunung yang sangat besar itu adalah yang mendawamkan sedekah sedikit atau banyak, tapi dawam. Umpamanya tiap hari 1000 karena kenceleng. Makanya inilah salah satu dalilnya ada sedekah subuh. Sering dengar ya, ada yang namanya kenceleng subuh. Sebelum berangkat ke ini ada kenceleng di rumah 1000 begitu. Nah itu sama. Mau sedikit atau banyak, yang penting dawam. Ini adalah. Kalau umpamanya banyak bagaimana? Asalkan dawam. 1 juta, tapi 5 tahun sekali. Panas sanes dawam. Yang disebut dawam minimal seminggu sekali itu dawam, atau 3 hari sekali dawam. Begitu. Mendingan sedikit tapi terus-terusan daripada sekali tapi banyak. Ya ini disebutkannya begitu karena dawam. Makanya lupa ngerti bahwa jadi ada kenceleng, kemudian kita tiap subuh isi. Itu teh luar biasa gitu ya, dawam namanya. Dan nggak terasa kalau sedikit. Coba kalau punya 2000 kalau sebulan berarti
60.000. Coba langsung sekaligus 60 pada kadang mikir. Kadang mikir. Ataupun umpamanya kita dengan 2.000 itu Allah akan lihat justru kita itu lebih banyak daripada mereka yang mengeluarkan 1 juta atau 2 juta. Bisa jadi karena yang dihitungnya adalah persentase. Saya sering mengulang-ulang ini supaya terus ingat. Kenapa? Kalau kita punya kelebihan uang 100.000 sehari atau 10.000 sehari dengan udah makan dengan apa, ini ada lebih uang 10.000. Ada lebih uang 10.000. Saya mau masuk kenceng 5.000 saja. Berarti kan 50% dari 10.000 kan? Coba bayangkan kalau kita sudah punya uang lebih, kelebihannya 100.000. Setengah nawe 50%, jadi 50.000 simpen karena kenceng. Masih bisa. 50.000. Cobalah orang jadi miliarder. Gaduh aja 100 juta. Bapak Ibu. Gaduh aja 100 juta. Kira-kira mereka karena kencengnya sama gitu. Dari 50 juta melebar. Padahal anggar itu dari 50%. Saya sering mengatakan itu. Paling banter 2 juta nih atau 10 juta. 10 juta ada cekuran banyak dan masih besar sekali. Tapi mata Allah beda. Kenapa yang asalnya 50% jadi turun 10% gitu kan? Jadi makin kaya sebetulnya makin pelit kita. Secara hakikatnya begitu. Makanya yang dilihat oleh Allah itu adalah keikhlasan itu. Ketika kita ngasih 5.000 itu bisa jadi itu besar di sisi Allah. Kenapa? Karena ini pergolakan batinnya luar biasa. Karena di kita punyanya hanya umpamanya 50.000 enggak. Setengahnya 25%, 25.000 dikasih ke masjid. Pergolakan batin pula. Berbeda dengan orang miliarder kasih 10 juta, pergolakan batin. Nah, sebabnya sakit itu berdasarkan persentase. Jadi mumpung kita masih belum kaya, mumpung kita belum kaya, sebentar. Karena sudah kaya, kadang kita itu pelit. Kita itu pelit. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya dirajinkan sedekah, ya, rajinkan sedekah atau dawamkan sedekah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dawam apa? Waman wasala rahimah. Yang kedua, orang yang selalu bersilaturahmi, mendawamkan silaturahmi. Nah ini selalu dapat terus silaturahmi. Jadi 1 dawam sedekah, 2 dawam silaturahmi. Dawam silaturahmi itu apa? Ya datang ke tetangga, datang ke ini. Seperti yang sudah saya sampaikan ini. Kalau bisa datang dengan bawa oleh-oleh. Kalau tidak bisa, tanpa oleh-oleh datang. Kalau tidak bisa, bantu dia lagi ngerjain apa, bantuan. Kalau tidak bisa, berkirim surat. Nggak bisa apa berkirim surat, atau WA, emang gampang. Gampang jangan aja. Nah, selanjutnya mendawamkan jihad fisabilillah. Ini golongan yang ketiga. Jihad fisabilillah. Kalau zaman dulu jihad fisabilillah berperang, zaman sekarang para ulama mengatakan salah satunya jihad fisabilillah ya seperti ini. Tolabul ilmi, mencari ilmu, menyampaikan ilmu sama. Itu jihad, makanya dawamkan. Mudah-mudahan kita didawamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahat subuh ini terus semoga nantinya tercatat sebagai orang yang mendawamkan, orang yang terus istiqomah di dalam jihad fisabilillah ini. Insyaallah amin ya Allah. Selanjutnya, nah ini yang jarangnya dawam alal wudu, dawam wudu. Ini akan sebanding dengan orang yang sedekah tadi secara dawam dan orang yang bersilaturahmi. Yang keempat itu yaitu dawam wudu. Naon dawam wudu teh di mana batal wudu deui. Eta dawam wudu.
Jadi selamanya dia punya wudu. Oh Ustaz, lalu tidur kumaha, tidur tidur. Tidur tidur. Berarti kan hante eta wudu itu kesunahan. Ya, kesunahan. Seperti ada yang bertanya, lupa dulu ada yang bertanya. Ustaz, abdi teh kan bade tidur teh wudu geula. Sedangkan di pinggir saya ayah istri abdi. Kumaha kenapa tombong-tombong supaya henteu batal. Ya Allah. Sanes itu janten ari eta mah kesunahan. Punten upami mau beramal soleh antara suami istri kan sunnahnya berwudu dulu. Wudu dulu. Setelah wudu karek diantal kan harus batal Pak Ustaz. Tahun itu kan. Yang penting sunnahnya begitu. Sunnahnya. Entah kita karek dicabak batal wudu deui atau beres-beres. Atau beres-beres deui ka subuh begitu. Nah, jadi mau melakukan itu berwudu dulu. Setelah itu, gitu ya, itu kesunahan. Sama halnya punten mumpung emot ketika kita mau adus gitu ya, mau mandi besar, sunnahnya wudu dulu. Sunnahnya wudu dulu, setelah wudu baru mandi besar. Sama halnya dengan mayit pun begitu. Wuduan itu lah mayitnya, itu sunnahnya. Sebelum adus itu wudu dulu. Jadi mayit kita wuduin dulu, setelah wudu baru diadus. Gitu. Pak Ustaz, saya mau osok santos adus di wuduannya. Justru sunnahnya itu, yang namanya sunnah wudunya itu sebelum adus. Karena yang wajib itu adalah adusnya, mandi besarnya itu. Setelah mandi besar nggak ada sunnah berwudu. Nah, jadi mumpung emot nih, jadi ketika menginikan mayit, wuduan lah. Setelah wudu baru dibakar gitu ya. Nah, tapi dengan catatan cenah lam yusraf fi sibama, tapi syarat itu jangan berlebihan dalam menggunakan air. Dikocor-kocor tong keluar gitu. Jangan berlebihan dalam air. Jadi cukup aja dicerelekeun kemudian begitu. Nah, ini sunnahnya untuk mendawamkan wudu. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang akan diberikan pahala yang besar adalah man atau walidihi, yaitu dia itu yang taat kepada kedua orang tuanya. Taat kepada orang tuanya, dawam dalam taatnya itu. Meskipun orang tua yang kurang benar begitu ya, tapi harus taat selama dia tidak memerintahkan kejelekan begitu ya. Taat dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan salah satunya di bawah naungan arasnya Allah, dan salah satunya lagi kita termasuk yang dawam di antara yang 5 tadi saya sampaikan, sehingga kita akan selalu mendapatkan kebaikan yang lebih daripada sebesar gunung yang tadi saya sampaikan. Sekarang penontonnya ya bab silaturahmi para pesantren saya ini lebaran berarti ya pesawara kali pertemuan nembareng saya ayeuna dina bab ini. Insyaallah bulan pagi orang ngajengkeun karena sebentar lagi kita Idul Adha Kurban, kita buka lagi masalah kurban, kita buka lagi secara hakikatnya apa itu kurban, gitu ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampaikan ke depan sehingga kita bisa melaksanakan rutinan seperti biasanya. Amin ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sampai candi tutup kurang zikir hasbi Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla ma fi
Assalamualaikum